Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama Wela. Hari ini kita mau ngobrolin tentang novel dan film. Teman-teman pernah nggak sih nonton film adaptasi dari novel, terus galau mau baca bukunya atau enggak gitu? Soalnya kalau aku pribadi kadang ngerasa wasting money nggak sih, padahal kan udah tahu gitu ceritanya ya. Nah, di sini aku mau ngasih pendapat aku tentang ini. Kenapa tiba-tiba aku ngomongin ini? Nah, jadi beberapa hari lalu aku baru aja selesai baca The Hunger Games. Iya, ini buku The Hunger Games yang pertama. Padahal aku tuh udah baca berulang-ulang buku keduanya, Catching Fire, dan juga buku ketiganya, Mockingjay. Mau itu yang bahasa Indonesia atau mau yang bahasa Inggris, aku juga baru aja kemarin selesai baca prequelnya, yang The Ballad of Songbirds and Snakes. Tapi aku tuh belum pernah baca buku ini sama sekali. Kenapa? Jadi ceritanya kan aku waktu SMP itu bacanya ya komik, ya teen lead gitu. Jadi pas lihat novel The Hunger Games ini aku mikirnya kayak ih tebel banget, gitu. Ngeri, ntar berapa lama bacanya, ntar malah jadi nggak belajar-belajar gitu. Jadi akhirnya walaupun saat itu lagi booming-boomingnya Hunger Games di kelas aku nggak ikutan oper-operan pinjem-pinjeman trilogi ini. Sampai suatu saat aku nonton The Hunger Games nggak sengaja pas lagi pindah-pindah channel, pas nggak sengaja ketemu Star Movies, terus dia lagi nayangin The Hunger Games. Terus aku ngerasa, ih seru banget gitu. Pas udah selesai filmnya, aku ngerasa kayak, ih pengen tahu lanjutannya gimana sih. Akhirnya aku belilah buku kedua sama buku ketiganya. Soalnya waktu itu belum ada lanjutan filmnya. Terus ya udah karena aku udah nonton filmnya yang pertama, aku langsung lanjut buku kedua, buku ketiga. Akhirnya aku nggak pernah punya kesempatan buat beli buku pertamanya. Sampai akhirnya aku beli September ini karena aku mau pakai novel ini buat skripsi aku. Dan bagaimanakah pendapatku pas baca ini pertama kali? Menurutku ini cukup menarik karena aku tuh udah nonton filmnya berulang-ulang sampai aku udah hafal gitu plotnya. Aku juga udah hafal banget sama gimana-gimana ceritanya di buku kedua sama buku ketiganya. Tapi aku belum pernah baca buku ini dan aku nggak punya banyak ekspektasi karena aku ngerasa paling ya udah kan aku juga udah tahu gitu. But turns out aku masih kaget sana sini, masih takjub sana sini dan juga masih baper sana sini. Sebenarnya ini di luar ekspektasi aku ya. Soalnya aku pikir kan ya ya udah sih aku udah tahu gitu. Paling ya cuman ini versi baca bukunya aja gitu. Tapi ternyata nggak kayak gitu. I wanna make clear kalau misalnya di sini aku nggak bilang mana yang lebih bagus film atau bukunya gitu karena jelas banget ya mereka itu dua hal yang berbeda. Ini buku, itu film, dan menurut aku itu nggak fair untuk kita bandingkan mana yang lebih bagus karena jelas media yang digunakan beda, penikmatnya juga beda. Yang satu kalau kita baca buku kan ya kita berimajinasi tokohnya itu ada di dalam kepala kita sendiri. Sementara kalau misalnya film kan itu udah jelas disuguhin audio, visual, terus kita ya udah tinggal tenggelam masuk seru-seruan di dalam filmnya aja gitu. Dulu sebenarnya aku termasuk orang yang suka sebel gitu kalau misalnya ada buku, ada novel, terus pas di remake jadi film, terus nggak sesuai gitu sama ekspektasinya. Rasanya tuh kayak pengen nyalain penulisnya gitu, kok bisa sih beda tokoh yang kamu deskripsiin di buku sama yang di dunia nyata kok bisa sebeda itu gitu. Until I know kalau misalnya ternyata the moment ceritanya itu diambil buat dijadiin film, ya udah itu bukan otoritasnya si penulis lagi. Kewenangannya itu udah full punyanya si pembuat film. Aku pernah nonton vlognya John Green waktu dia ngomongin film Paper Town kalau nggak salah. Jadi John Green ini autornya, mungkin teman-teman tahu The Fault in Our Star, itu juga udah dijadiin film, terus Paper Town itu juga udah dijadiin film. Nah, dia ini autornya novel-novel itu. Nah, di situ dia bilang dia masih beruntung karena dia dapet tempat waktu mereka diskusiin tentang filmnya. Jadi waktu mereka ngobrolin tentang siapa nih castnya, ntar tokohnya gimana-gimananya, itu masih ngelibatin John Green. Dia bilang dia beruntung karena banyak banget penulis yang udah nggak dapet privilege tentang semua itu dan ya udah tahu gimana jadinya filmnya itu pas udah jadi gitu. Dan walaupun John Green di situ masih bisa ikut diskusi, dia masih masuk di boardnya itu, tetap aja itu tuh banyak banget orang dan pendapatnya dia nggak selalu didengar gitu karena di situ kan banyak orang dan di sana mereka semua berdiskusi tentang gimana filmnya bakal bagus gitu ya.
Jadi misalnya nih, kan pastinya penulisnya tahu ya, misalnya tokoh A itu harusnya pirang, terus harusnya mungkin tinggi atau gimana gimana gimana. Ya sebenarnya si penulisnya tahu itu, kan dia yang ngelahirin gitu kan ya, dia yang meng-create si tokoh itu. Tapi mungkin permasalahan tentang rambutnya pirang atau enggak itu tuh bukan prioritas orang-orang yang ada di forum itu. Jadi tetap aja nanti gimana case-nya dan siapa-siapa yang terpilihnya itu sesuai dengan pendapat semua orang yang lagi berdiskusi di forum itu. Another thing yang mungkin kita sering pertanyain, kenapa sih cerita di film sama buku tuh kadang di film itu berubah? Kenapa sih nggak diplek-plekin aja? Kadang ada tokoh yang nggak ada, kadang ada tokoh beberapa tokoh yang dijadiin satu gitu kan ya. Ini mungkin karena memang targetnya itu udah beda. Kalau misalnya buku kan ya, misal dia terjual beberapa ribu di bulan pertama atau berapa puluh ribu di tahun pertama, mungkin udah bagus banget, udah sukses besar dan udah jadi best seller. Tapi kalau misalnya film cuma ditonton sama segitu banyak orang, bisa jadi si filmnya itu udah rugi besar dan gagal gitu istilahnya. Nah, memang tujuannya dibuat film ini tuh bukan buat memuaskan si fans-fans bukunya, tapi emang buat nyari target yang lebih luas, nyari penonton, nyari penikmat-penikmat film gitu. Dan juga another reason adalah karena emang film itu kan ada batas waktu ya. Cuman ada beberapa jam aja untuk ngerangkum semua yang ada di buku ini. Bisa ratusan halaman, bisa ribuan halaman. Nggak mungkin dengan beberapa jam ini bisa sampai sedetil-detil buku itu dijelasin. Dan walaupun si filmnya itu mungkin aja bisa untuk ngambil semua detail-detailnya itu, bisa jadi si film itu malah jadi boring gitu. Karena kalau kita mau baca buku ribuan halaman, ratusan halaman itu seru-seru aja karena emang itu adanya di imajinasi kita. Karena emang kita berimajinasi, kita mikirin gimana nih tokohnya, gimana nih scene-nya dan lain-lainnya. Tapi mungkin kalau dijadiin tontonan, hal-hal kecil yang menurut kita itu bikin wah, bikin kita terenyuh di bukunya, itu bisa jadi malah bikin boring dan filmnya jadi nggak seru. Pada akhirnya tujuan utama dan fokusnya tetap aja adalah gimana filmnya ini bisa seru, orang suka, dan banyak yang nonton. Contohnya kayak buku ketiga The Hunger Games Mockingjay, itu tuh satu buku aja udah jadi dua film dan masih aja aku masih ngerasa ada detail-detail yang belum masuk ke situ. Dan setelah aku masuk ke kelas film dan dengerin vlognya John Green, aku mencoba untuk menjadi penikmat buku dan penikmat film yang baik dan melihat mereka berdua sebagai dua hal yang berbeda. Bukan yang satunya harus plek ke satunya, yang satunya harus benar-benar merepresentasikan satunya, karena memang tujuannya udah beda gitu. Walau tetap aja, tetap ada rasa sebel kalau filmnya beda banget sama yang ada di buku. Apalagi kalau misalnya bukunya se-amazing itu terus pas dijadiin film, filmnya agak kurang bagus gitu ya. Itu tetap aja ada rasa sebel, tapi aku berusaha untuk enggak menghujat. Oke, now let's go back to the topic. Jadi apakah menurutku sia-sia ngeluarin 50.000 buat beli ini? Jadi ini aku beli bekas ya di Shopee. Ini aku thrift 50.000 di Shopee. Dan sempat ada drama sih waktu pengantarannya. Jadi aku pesennya The Hunger Games yang dianterin Catching Fire, tapi untungnya bisa ditukar gitu. Aku sama sekali tidak merasa menyesal untuk baca buku ini. Jadi The Hunger Games ini bercerita tentang dystopian adventure book, bercerita tentang Katniss sama Pita dan gimana pengalaman mereka ikut The Hunger Games. The Hunger Games itu adalah permainan di mana setiap tahunnya, setiap anak dari setiap provinsi harus mengirimkan satu anak laki-laki dan satu anak perempuan untuk bertarung sampai mati di Capitol. Jadi mereka dipaksa untuk saling membunuh atau dibunuh gitu. Nah, di sini ceritanya mereka itu hidup di dystopian world namanya Panem, dan ini tuh diperintah oleh pemerintahnya tuh namanya Capitol. Dan di Capitol ini mereka dipimpin oleh Presiden Snow gitu. Pemerintahnya itu sadis dan kejam, makanya diadakan games ini untuk mengingatkan seluruh rakyat-rakyatnya seberapa kuat pemerintahnya dan seberapa mereka itu tidak berdaya di mata pemerintahnya gitu. Nah, Katniss ini sebenarnya dia bukan yang terpilih dari desanya, yang terpilih itu adiknya. Cuman dia kan nggak tega ya, adiknya harus pergi, adiknya itu masih kecil, dan dia ngerasa adiknya itu nggak bisa apa-apa dan
dia harus selamatin adiknya. Jadi dia memvolunteerkan diri untuk dia tuh yang akhirnya pergi The Hunger Games. Sepanjang buku ini kita mendengar gimana perjalanannya si Katniss dan Vita survive di The Hunger Games. Dan baca buku ini, walaupun aku udah baca buku yang lainnya dan udah nonton filmnya juga, aku tetap bisa dapat perspektif yang berbeda malah. Bahkan to the extent aku bisa benar-benar nganggap ini tuh Vita dan Katniss yang berbeda sama yang di film. Karena kalau di film kan itu udah, ya udah ini Katniss, ini Vita gitu, udah. Oh ini kayak Katniss tuh kayak gini bentukannya, ini Vita kayak gini. Tapi kalau di sini akhirnya kan aku bisa melihat dan berpikir sendiri dari deskripsi-deskripsi yang disuguhkan oleh penulisnya. Jadi bisa ngebayangin Katniss itu gimana, Vita itu gimana, dan ternyata tuh agak cukup berbeda dari yang aku bayangin sebelumnya. Terus juga menurut aku ada detail-detail yang sebelumnya aku nggak pernah tahu gitu. Contohnya ya waktu Vita sama Katniss itu di gua, itu ada di film ceritanya, Vita itu terluka, terus Katniss itu berusaha untuk nyelamatin Vita, terus akhirnya Katniss ngegeret Vita ke sebuah gua. Kalau di film kan itu cerita mereka di gua itu kan cukup singkat ya. Mereka masuk, terus Katniss cari bantuan, terus Vitanya langsung sembuh. Ya udah mereka survive dari situ. Tapi ternyata waktu mereka di gua itu ternyata cukup lama dan bisa sampai berhari-hari di bukunya. Dan ternyata tuh banyak adegan-adegan dan banyak cerita-cerita yang menurut aku bener-bener yang bikin kayak wah, itu ya, itu tuh yang terjadinya itu di gua. Contohnya waktu si Pita cerita tentang gimana dia ngeliat Katniss pertama kali, terus Pita juga cerita kalau misalnya bapaknya Pita pernah cerita ke Pita kalau misalnya bapaknya itu naksir sama mamahnya Katniss, tapi mamahnya Katniss lebih milih papahnya Katniss. Dan menurut aku tuh kayak wah gitu loh. Atau gimana sufferingnya Katniss di distrik 12 secara detail, terus gimana detailnya pas kita ngelemparin roti ke Katniss. Nah, detail-detail ini menurut aku penting karena detail inilah yang membuat kita tuh paham dan lebih kenal sama si tokohnya. Ini juga membantu kita untuk membangun momentum untuk ngerti sesakit apa sih Pita itu pas tahu cinta Katniss itu cuma acting. Segimananya sih Pita itu di mata Katniss, sebenci apa sih Katniss itu sama Capitol. Jadi menurut aku hal-hal detail kayak gitu sebenarnya penting, apalagi buat teman-teman yang memang suka gitu sama seriesnya dan pengen tahu lebih lanjut, pengen tahu lebih banyak tentang tokoh-tokohnya. So that's my impression dari aku yang udah nonton dulu sebelum baca. Turns out aku masih dibawa ke dunia yang berbeda sama yang disuguhkan film. Apakah ini sebuah hal yang sia-sia buat beli buku yang udah ditonton filmnya? No, big no. Setelah pengalaman baca The Hunger Games ini, aku jadi memantapkan hati untuk lanjutin beli novelnya Harry Potter. Aku tuh terlalu maju mundur gitu ya untuk beli novel-novel Harry Potter karena pertama aku kan udah tahu ceritanya gimana, dan kedua yang paling penting adalah aku kan pengangguran ya, jadi uangnya terbatas dan ngerasa sayang gitu kalau beli sesuatu yang aku udah tahu ceritanya, takut ngerasa rugi aja gitu. Emang suka overthinking sendiri sih anaknya, apalagi kalau mau beli buku tapi budgetnya pas-pasan, jadi bahan banget gitu buat overthinking. Beli yang mana ya, yang ini worth it nggak ya, kira-kira aku suka nggak ya gitu. Tapi aku habis belanja loh, budgetnya cuma 100.000 dan aku sama sekali nggak overthinking karena harganya murah-murah banget. Ntar aku segera bikin book haul. Okay, so that's my thought about buku yang udah aku tonton duluan filmnya, dan ternyata ya nggak apa-apa. Turns out itu oke-oke aja kita baca buku yang walaupun kita udah tahu ceritanya gimana. Kalau misalnya teman-teman masih mau lanjut lagi ngobrolin tentang The Hunger Games, teman-teman harus banget nonton video aku yang lagi fangirling President Snow sama Lucy Gray. Jadi langsung aja kita lanjut ke video yang itu. See you there.